Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa atau LKS. Menurut Triyanto, pengertian LKS merupakan sekumpulan kegiatan mendasar yang wajib dilaksanakan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Jadi dalam LKS tersebut ada indikator, ada kompetensi dasar yang harus ditempuh. Lembar kerja siswa merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang wajib dikerjakan oleh siswa. LKS pada umumnya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas, sebuah tugas yang diperintahkan dalam lembar kerja, dalam kompetensi yang jelas yang akan dicapainya. Sedangkan menurut Majid, LKS bisa digunakan untuk mata pelajaran apa saja. Tugas-tugas sebuah lembar kegiatan tidak bisa dikerjakan oleh siswa secara baik jika tidak dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya. Struktur lembar kerja siswa. Yang pertama ada ringkasan materi. Nah, dengan adanya ringkasan materi, siswa akan menjadi lebih mudah dalam memahami materi. Karena materi yang ada dalam LKS itu hanya ringkasan saja sehingga sudah dirangkum dari materi-materi yang lebih rinci. Yang kedua adalah soal-soal latihan. Bentuk-bentuk soal latihan yang dimuat dalam lembar kerja siswa pada umumnya berisi soal-soal subjektif dan objektif. Jadi ada dua. Yang pertama soal subjektif dan objektif. Soal subjektif atau bisa disebut dengan soal uraian, yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan menentukan jawaban. Kebebasan tersebut berakibat pada data jawaban yang bervariasi, sehingga tingkat kebenaran dan tingkat kesalahan juga akan menjadi bervariasi. Hal inilah yang mengundang subjektivitas penilai ikut berperan untuk menentukan nilai dari peserta didik. Kelebihan bentuk soal subjektif. Yang pertama, siswa dapat mengorganisasikan jawaban dengan pikirannya sendiri. Yang kedua, siswa dapat menghindarkan sifat tertekan dalam menjawab soal karena bisa mengarang bebas, karena soal tersebut adalah soal isi atau soal uraian. Yang ketiga, melatih siswa untuk memilih fakta relevan dengan persoalan dan mengorganisasikannya sehingga bisa diungkapkan menjadi suatu hasil pemikiran terintegrasi secara utuh. Yang selanjutnya adalah jawaban yang diberikan akan diungkapkan dalam kata-kata dan kalimat yang dibuat sendiri sehingga melatih untuk dapat menyusun kalimat dengan bahasa yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah soal bentuk uraian sangat tepat untuk mengukur kemampuan analitik, sintetik, dan evaluatif. Kelemahan bentuk soal subjektif. Apa saja kelemahannya? Yang pertama adalah memerlukan banyak waktu untuk memeriksa hasilnya. Yang kedua, memberikan skor jawaban biasanya tidak reliable karena ada faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh, seperti tulisan siswa, kelelahan penilaian, situasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah variasi jawaban sangat banyak dan tingkat kebenarannya menjadi bertingkat-tingkat, sehingga dalam menentukan kriteria benar salah menjadi agak kabur atau tidak jelas. Yang selanjutnya adalah soal-soal objektif atau fixed response item. Menurut Toha, pada tipe ini, soal-soal yang diberikan kepada siswa akan dilengkapi dengan alternatif jawaban, sehingga siswa tinggal memilih satu di antara alternatif jawaban yang tersedia. Jawaban tersebut hanya ada satu yang paling benar, sedangkan yang lainnya salah, atau bisa disebut dengan soal multiple choice atau pilihan ganda. Kelebihan bentuk soal objektif. Yang pertama adalah peserta didik menampilkan keseragaman data, baik bagi yang menjawab benar ataupun yang menjawab salah. Subjektivitas pendidik rendah. Yang ketiga, dapat memudahkan pendidik dalam memberikan penilaian. Yang selanjutnya tidak memakan waktu yang lama dalam mengoreksi. Apa saja kelemahan bentuk soal objektif? Yang pertama adalah memberikan kemungkinan adanya siswa menebak jawaban. Yang selanjutnya, memerlukan banyak waktu dalam penyusunannya sebab harus membuat alternatif jawabannya. Sistematika lembar kerja siswa atau sistematika dalam penulisan lembar kerja siswa LKS. Yang pertama adalah judul LKS, yang kedua adalah pengantar yang biasanya berisi uraian singkat bahan pelajaran berupa konsep-konsep.
Di samping itu juga memberikan pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat memancing kemampuan berpikir siswa dan diharapkan siswa dapat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kegiatan. Yang ketiga adalah tujuan kegiatan. Berisi kompetensi yang harus dicapai siswa setelah melaksanakan percobaan. Tujuan pembelajaran dirinci pada setiap kegiatan. Yang keempat adalah alat dan bahan. Memuat alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan. Contohnya adalah papan tulis, buku, dan sebagainya. Yang kelima adalah langkah kegiatan. Langkah kegiatan berisi sejumlah langkah, cara, atau pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh siswa. Yang pertama adalah tabel pengamatan. Tabel pengamatan memiliki fungsi untuk mencatat data hasil pengamatan yang didapatkan dari kegiatan. Yang kedua adalah pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan mengulang kembali tentang apa yang diamati ketika melakukan percobaan, dan juga penuntun untuk menarik kesimpulan hasil percobaan. Pertanyaan diselesaikan secara kelompok ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan terdapat dalam bagian akhir LKS. Hal ini bertujuan supaya guru dapat mengetahui tercapainya atau tidaknya kompetensi yang diinginkan pada tujuan, karena kesimpulan tersebut menjawab tujuan. Yang selanjutnya adalah manfaat lembar kerja siswa. Menurut Sudiati, tujuan lembar kerja siswa adalah yang pertama, sebagai alternatif guru untuk dapat mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, dapat mempercepat kegiatan belajar mengajar dan hemat waktu mengajar. Yang selanjutnya adalah dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas, karena siswa bisa menggunakan alat bantu secara bergantian. Ciri-ciri lembar kerja siswa atau LKS. Yang pertama, LKS terdiri dari beberapa halaman. Yang kedua, LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk digunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah di dalam LKS terdiri uraian singkat mengenai pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal isian. Fungsi lembar kerja siswa atau LKS. Bagi siswa, LKS berfungsi untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang didapat. Bagi guru, lembar kerja siswa atau LKS berfungsi untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikan, serta mempertimbangkan proses berpikir yang bagaimana yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Penulisan dalam lembar kerja siswa atau LKS. Yang pertama adalah perumusan KD. Yang kedua adalah penentuan alat penilaian. Yang ketiga adalah penyusunan materi, bisa dari jurnal, bisa dari internet, atau bisa dari sumber buku yang lainnya. Dan juga ada tugas-tugas. Yang selanjutnya adalah struktur LKS secara umum. Yang pertama adalah judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai seperti kompetensi inti dan kompetensi dasar, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. Yang selanjutnya adalah penilaian. Macam-macam lembar kerja siswa atau LKS. Menurut Azhar, ada dua macam LKS yang dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah LKS tak berstruktur. Lembar kerja yang tak berstruktur adalah lembaran yang berisi sarana untuk materi pelajaran sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran. Contohnya, lembaran yang memuat suatu kelompok data dan sajiannya berupa grafik yang dikutip dari media massa dan dapat dimanfaatkan guru dalam membahas materi yang relevan dalam statistik. Yang kedua adalah lembaran berupa kertas bertitik, kertas berpetak, atau kertas milimeter. Yang selanjutnya adalah LKS berstruktur. Yang pertama adalah lembar kerja siswa berstruktur memuat informasi, contoh, dan tugas-tugas. Lembar kerja siswa ini dirancang untuk membimbing peserta didik dalam satu program kerja atau mata pelajaran, dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan pembimbing untuk mencapai sasaran pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pada LKS telah disusun petunjuk dan pengarahannya. LKS ini tidak dapat menggantikan peran guru dalam kelas. Guru tetap mengawasi kelas, memberi semangat dan dorongan belajar, dan memberi bimbingan pada setiap siswa. LKS yang baik harus memenuhi persyaratan konstruksi dan didaktik.
Yang selanjutnya adalah persyaratan konstruksi tersebut meliputi syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran dan kejelasan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah lembar kerja dapat digunakan sebagai pengajaran sendiri. Jadi siswa dapat mengerjakan LKS tersebut secara sendiri tanpa bantuan dari pendidik. Untuk meningkatkan kemandirian siswa, kepercayaan diri siswa, kedisiplinan siswa, dan rasa bertanggung jawab dari siswa. Yang selanjutnya adalah LKS dalam kegiatan pembelajaran dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep atau pada tahap penemuan konsep. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.